Shalom bro dan sis yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan salam sukacita. Puji dan syukur pada Tuhan, kita masih berjumpa lagi pada hari ini, Rabu 3 Agustus 2022 bersama saya Vivi. Renungan pada hari ini akan saya ambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Dan tema renungan adalah iman yang menjadi berkat. Ayat yang berkesan buat saya adalah ayat 25 yang berbunyi, "Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Hari ini kita belajar dari iman seorang perempuan Kanaan yang begitu besar. Bagi orang Israel, Kanaan adalah orang kafir. Mereka bukan bangsa pilihan Allah. Status perempuan Kanaan sama sekali tidak masuk hitungan secara sosial maupun segi gender. Di Israel ada kelompok masyarakat yang statusnya dipandang rendah, yaitu kaum perempuan, orang cacat atau sakit, dan orang asing. Perempuan Kanaan ini memiliki semua kriteria itu. Meskipun statusnya dipandang rendah, ia tetap berjuang dan berusaha keras agar Tuhan berkenan menolongnya, walaupun berkali-kali ia ditolak oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Perempuan ini dengan merendahkan diri datang kepada Yesus. Pengharapannya hanya pada Yesus. Ia memohon belas kasih Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sangat menderita. Tapi Yesus menjawab bahwa ia datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi perempuan ini pantang menyerah. Ia malah mendekat dan menyembah Yesus. Perempuan ini menyembah Yesus dan meminta pertolongan bukan lagi bagi anaknya, tapi bagi dirinya sendiri. "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab dengan penolakan yang halus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak membantah. Ia menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ia menyadari ketidaklayakannya sebagai orang yang tidak masuk hitungan. Tapi hal itu tidak membuatnya kecewa, putus asa, apalagi mundur. Mental perempuan itu sangat kuat. Perempuan Kanaan itu percaya kasih dan kebaikan Yesus menembus segala batasan. Inilah iman yang bisa menjadi berkat. Perempuan Kanaan mendapat berkat anaknya disembuhkan, dan ia pun mendapat berkat keselamatan dari Tuhan bagi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Iman perempuan Kanaan menjadi contoh bagi gereja bahwa iman bukan sekedar pengakuan di mulut saja kita percaya. Iman yang bisa menjadi berkat adalah iman yang rendah hati, mau mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, iman yang tekun dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Iman yang pantang menyerah meskipun banyak sekali cobaan. Bro dan sis, saya akan men-sharekan sedikit pengalaman sahabat dekat saya. Dampak pandemi yang berjalan 2 tahun lebih ini amat sangat menghantam usaha sahabat saya tersebut, di mana usaha sahabat saya itu sampai bangkrut. Untuk membayar sewa rumah saja sampai sudah tidak mampu lagi. Ditambah lagi anaknya yang besar juga sudah mau masuk SMP. Dia menceritakan segala permasalahan yang dihadapi kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Saya sampai tidak bisa berkata-kata apapun dan ikut bingung
karena tidak tahu mesti berbuat apa. Sahabat saya berkata bahwa selama ini yang dia lakukan hanya bisa berdoa, sujud kepada Tuhan, selalu memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menolongnya dalam keadaan yang dia alami. Hingga pada suatu saat di mana deadline sewa rumah kurang 2 bulan lagi habis dan dia masih belum juga mendapatkan pertolongan. Tiba-tiba sahabat saya itu bertemu dengan saudara yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Sahabat saya itu beberapa kali mengajak bertemu karena sudah lama tidak berjumpa, seperti saudara yang hilang katanya. Sahabat saya itu bahagia sekali. Setelah beberapa kali pertemuan, sahabat saya itu tersebut tiba-tiba memberikan pertanyaan yang membuat sahabat saya itu kaget dan heran. Perasaanku kok gak enak, merasa seperti kamu sedang ada masalah ya. Sahabat saya benar-benar kaget karena selama ini tidak pernah cerita tentang masalah yang sedang dialaminya. Singkat cerita, akhirnya setelah didesak, sahabat saya pun bercerita semua ke saudaranya tersebut. Selang beberapa hari setelah ia cerita, saudaranya menelpon sahabat saya itu untuk menemuinya di salah satu perumahan di daerah Jakarta Selatan. Sahabat saya terkejut sekali setelah tiba di sana dan bertemu saudaranya. Saudaranya tersebut meminjamkan sebuah rumah tanpa batas waktu dan tanpa perlu membayar sewa. Sahabat saya tidak bisa berkata-kata lagi selain mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mendengarkan doanya, dan dia juga berterima kasih pada saudaranya tersebut. Pertolongan Tuhan selalu tepat bagi setiap umatnya yang selalu mau merendahkan diri datang kepada Tuhan, tidak pernah lelah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Percaya kepada Allah dalam segala keadaan, bahkan ketika dalam kesulitan atau masalah yang besar sekalipun. Seperti perempuan Kanaan yang telah diubahkan, tidak hanya kesembuhan yang diterima, tapi jiwanya juga diselamatkan. Sahabat saya pun telah diselamatkan dan jiwanya semakin teguh beriman akan Tuhan. Bro dan sis, hendaklah kita pun selalu belajar seperti perempuan Kanaan tersebut yang memiliki iman yang begitu kuat sehingga bisa mendatangkan berkat. Demikianlah sharing saya, semoga bisa menjadi berkat buat bro dan sis sekalian. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mohon berikanlah kami selalu kerendahan hati, keteguhan, ketaatan, dan tidak pernah lelah kami selalu berharap kepadamu, sehingga apapun yang akan kami lakukan sekiranya hanya selalu mengandalkan Engkau dan berpegang pada kehendak-Mu saja. Mampukan kami Bapa untuk selalu benar-benar berserah ke dalam tangan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semuanya. Salam sukacita.